Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perceraian dan dampaknya. Adapun nama-nama kelompok di sini ada Maulidina Hanun, Muhammad Hidayat, Nopi Natalia Anggara, Rizka Nur Latifah, Pia Yulandari, Apina, dan Erni Repriani. Jadi di sini dalam sebuah hubungan rumah tangga itu tentunya tidak selamanya berjalan dengan baik, yang sesuai dengan apa yang telah kita inginkan dari kejauhan hari, dari kesepakatan awal. Namun ternyata ada beberapa faktor yang lain yang secara sengaja atau tidak sengaja menghambat keharmonisan sehingga tidak ada solusi lagi apabila dapat masalah gitu dan terjadilah perceraian. Nah, apa sih perceraian itu? Jadi perceraian itu adalah merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian itu merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Jadi di sini mereka sudah tidak menjalankan tugas mereka, suami tidak menjalankan tugas dia sebagai suami. Begitu juga dengan istri. Jadi istri juga tidak menjalankan tugas dia layaknya seperti istri. Itu bagaimana? Nah, biasanya terjadinya perceraian itu kenapa sih bisa terjadi perceraian itu? Nah, jadi ada permasalahan yang terjadi dalam keluarga yang memang sudah tidak ada lagi jalan untuk penyelesaiannya. Jadi diputuskan oleh dua belah pihak bahwa lebih baik bercerai gitu. Nah, mereka telah bercerai tetapi belum memiliki anak, itu tidak ada dampak psikologis bagi anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psikoemosional bagi anak karena pasti ada traumatik sendiri bagi anak. Kalau beruntung kalau misalnya yang orang tua bercerai itu atau suami istri yang bercerai itu belum memiliki anak, itu tidak ada efek apa-apa ke anak. Tapi kalau misalnya ada yang perceraian itu sudah memiliki keturunan, itu bakalan ada efek psikologis terhadap anak tersebut gitu. Nah, di sisi lain mungkin saja anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya, apakah mengikuti ayah atau ibunya. Biasanya itu mereka akan diberikan pilihan apakah kamu mau ikut ayah atau ikut ibu gitu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ika. Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya. Rasanya seperti separuh diri anak tersebut telah hilang. Hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah atau ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban, serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi di antara sepasang suami dan istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial budaya, keinginan, serta kebutuhan mereka berbeda. Maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudari Erni. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perceraian. Luciana Sudarto dan Heni E. Wirawan 2001 mengatakan terdapat banyak penyebab perceraian yang telah tampak dari kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, kurangnya berkomunikasi. Dalam rumah tangga, komunikasi sangat penting dan sangat dibutuhkan antara suami dan istri. Sekecil apapun masalah, harus memberitahu satu sama lain. Jika tidak, hal itu akan memicu terjadinya perceraian.
Karena dengan berkomunikasi membuat rasa saling percaya, saling mengerti, tidak ada kebohongan dan tidak ada hal yang disembunyikan. Namun sebaliknya, jika dalam rumah tangga gagal berkomunikasi, maka akan sering terjadi pertengkaran karena tidak saling percaya, tidak saling mengerti, banyaknya rahasia yang disembunyikan satu sama lain. Hal ini akan berujung pada perceraian jika kedua pihak kurang atau gagal berkomunikasi. Yang kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dilakukan oleh suami maupun juga oleh istri, yang mana hal tersebut berakibat pada timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Yang ketiga yaitu perzinahan. Perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dikarenakan mungkin seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu kurang atau gagalnya berkomunikasi dalam rumah tangga, ketidakharmonisan, tidak adanya perhatian atau kepedulian suami terhadap istri, ataupun sebaliknya. Tahun-tahun rawan perceraian dalam pernikahan. Yang pertama ada periode usia nikah 1-5 tahun. Yang kedua ada periode puber kedua atau usia parubaya. Dan yang ketiga ada masa pensiun atau disebut juga masa sarang kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, yang selanjutnya itu ada tahapan-tahapan perceraian. Paul Bahanon menyatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam proses perceraian. Yang pertama itu ada perceraian finansial. Perpisahan antara pasangan suami istri signifikan dalam hal keuangan atau bisa disebut financial divorce, untuk memberi uang belanja keluarga kepada istrinya. Demikian pula istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk memelihara anaknya. Yang selanjutnya ada perceraian co-parental. Setelah bercerai, masing-masing pasangan suami istri tidak lagi memiliki kebersamaan dalam mendidik anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah dan sendiri lagi seperti sebelum menikah. Perceraian co-parental tidak mempengaruhi fungsi mereka sebagai orang tua yang tetap harus berkewajiban untuk mendidik, membina, dan memelihara anak-anak mereka. Yang selanjutnya ada perceraian hukum. Selanjutnya ada perceraian hukum perceraian. Secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan. Bagi mereka yang beragama Muslim, pengadilan agama akan mengeluarkan keputusan talak, yaitu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Sebagaimana landasan hukum perceraian antara pasangan suami istri. Sedangkan pasangan yang non-Muslim memahami psikologis perceraian dalam kehidupan keluarga, seperti Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, maupun Buddha. Pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil berperan untuk memutuskan dan mengesahkan perceraian mereka. Yang keempat ada perceraian komunitas. Menikah merupakan upaya untuk meningkatkan dua komunitas budaya, adat, kebiasaan, sistem sosial, kekerabatan maupun kepribadian yang berbeda agar menjadi satu. Mereka bukan lagi sebagai dua orang individu yang berada, tetapi telah menganggap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang mereka miliki akan menjadi milik bersama. Namun ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas atau community divorce. Mereka tidak lagi ada berkomunikasi, berhubungan, atau mengadakan kerjasama dengan bekas pasangan hidupnya, mertua,
atau komunitas masyarakat sebelumnya. Yang kelima ada perceraian secara psikoemosional. Nah, sebelum bercerai, secara resmi ada kalanya masing-masing individu merasa jatuh emosional dengan pasangan hidupnya. Walaupun mungkin mereka masih tinggal dalam satu rumah, pertemuan secara fisik, tatap muka, berpasangan atau hidup serumah bukan tolak ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami istri. Masing-masing mungkin tindak bertegur sapa, berkomunikasi acuh tak acuh dalam kurung cuek, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang. Kehidupan mereka terasa hambar, kaku, tidak nyaman, dan tidak bahagia. Dengan demikian, dapat dikatakan walaupun secara fisik berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami istri. Yang selanjutnya, perpisahan secara fisik. Perpisahan secara fisik atau physical divorce ialah suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal memahami psikologis perceraian dalam kehidupan keluarga dalam satu rumah dan telah mengajukan diri dari berkas pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal di rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan demikian, mereka tidak hanya memperoleh kesempatan untuk melakukan hubungan lagi dengan bekas pasangan hidupnya. Oleh karena itu, mereka harus memahami diri untuk tidak menyalurkan libido seksual dengan siapapun. Perpisahan fisik terjadi setelah mereka berpisah secara hukum melalui pengadilan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulidina Hanun. Baik, yang selanjutnya dampak negatif perceraian. Yang pertama, dampak perceraian bagi anak. Anak-anak yang memberontak menjadi masalah di luar. Anak yang jadi korban keluarga yang bercerai itu menjadi sangat nakal sekali karena mempunyai kemarahan, kefrustasian, dan mau melampiaskannya. Yang kedua, dampak perceraian bagi remaja. Bagi kebanyakan remaja, perceraian orang tua membuat mereka kaget sekaligus terganggu. Masalah yang ditimbulkan bagi fisik tidak terlalu tampak, bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena ini sifatnya psikis. Namun, ada juga yang berpengaruh pada fisik. Setelah si remaja tersebut mengalami beberapa akibat dari tidak terkendalinya psikis atau kepribadiannya yang tidak terjaga dengan baik. Salah satu contoh, si remaja seringkali meminum minuman beralkohol, maka lambat laun si remaja akan mengalami penurunan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya menimbulkan sakit. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novi Natalia. Lalu yang selanjutnya ada dampak positif perceraian bagi anak. Yang pertama, anak korban perceraian memiliki orientasi yang baik bagi masa depannya. Anak akan berpikir bahwa kegagalan orang tuanya dapat dijadikan pelajaran agar ia tidak seperti orang tuanya yang memilih jalan perceraian. Dan ini juga akan menjadi bekal mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang kedua, pengalaman traumatik dapat menjadikan anak menjadi tangguh, kepribadian matang, ataupun sebaliknya. Menurut Bonnie Bernard, anak yang resilient memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kompetensi sosial, kemampuan memecahkan masalah, otonomi, dan juga keinginan akan tujuan dan masa depan. Anak korban perceraian mendapatkan pengalaman yang memberdayakan. Orang tua yang berasal dari keluarga yang religius sering dipaksa menikah terlalu muda. Dan ternyata mereka menikah dengan orang yang salah, sehingga timbullah kasus perceraian.